Baik Bapak Ibu para pendengar setia kaum muslimin, kita lanjutkan kajian hadisnya. Halaman 62 baris yang paling bawah. Paling bawah 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarku meninggalkan dzalika pada demikian mengangkat tangan. Nah, kalau hadis yang kemarin kita kaji kan, mengangkat tangan ada yang selurus dengan pundak, ada yang lurus dengan telinga. Nah, ini babnya meninggalkan mengangkat tangan, artinya tidak mengangkat. Nah, seperti apa? Coba kita kaji al-hadisnya. Akhbarana Suwaid bin Nashrin qala ambana Abdullah ibnul Mubarak an Sufyan an Ashim ibni Kulaibin an Abdurrahman ibnil Aswadi an Alqamata an Abdillah qala berkata siapa Abdillah. Ala apakah tidak ukhbirukum memberi kabar aku kepada kalian bisolati tentang sholatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Abdillah berkata, apakah aku boleh memberi kabar kepada kalian tentang sholatnya Kanjeng Nabi? Maksudnya apakah kalian mau saya beri kabar, beritahu tentang contoh-contoh sholatnya Nabi? Qala berkata siapa? Alqamah. Faqama maka berdiri siapa Abdillah. Farafa'a maka mengangkat siapa Abdillah. Yadaihi pada kedua tangannya. Awwala marrotin awalnya kali atau pertama kali. Tsumma lam yu'id kemudian tidak mengulangi siapa Nabi. Maksudnya tidak mengulangi untuk takbir. Ya. Jadi dijelaskan oleh Abdillah atau dicontohkan dia berdiri kemudian mengangkat kedua tangan. Pertama kalinya kali, hanya pertama kali tok. Lalu kemudian tidak mengulangi. Nah, jadi di sini bagaimana dalam judulnya tadi tarku dzalika, meninggalkan pada demikian. Meninggalkan mengangkat tangan. Jadi Abdillah mempraktekkan sholat Kanjeng Nabi bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya hanya di saat pertama saja. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud. Kalau menurut hadis ini ya Nabi tidak mengangkat. Jadi hanya pertama kali saja di saat memulai sholat. Setelah itu ya udah
Tidak ada mengangkat takbir lagi, mengangkat tangan. Jadi tangan itu hanya diangkat di waktu mau memulai sholat. Nah, jadi boleh misalnya sekarang sholat Allahu Akbar, pertama itu saja mengangkat. Tapi untuk selanjutnya ya tidak mengangkat. Hanya cukup di saat berdiri pertama kali. Iqamatus sulbi, meluruskan tulang rusuk. Iqamatu, meluruskan as-sulbi, tulang rusuk, fi ruku'i, di dalam rukuk. Babnya meluruskan atau ya menegakkan di dalam sholat, di dalam rukuk. Jadi ketika rukuk itu harus tegak, harus lurus tulang rusuknya itu. Iqamatus sulbi, menegakkan tulang rusuk, fi ruku'i, di dalam rukuk. Jadi pada saat rukuk itu supaya lurus. Akhbarana Qutaibah qala dasana Fadl anil A'mash an Umarah ibni Amr an Abi Ma'marin an Abi Mas'udin qala, berkata Abi Mas'ud, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u, tidak mencukupi, apa sholatun, sholat, la yutimmu, yang tidak menyempurnakan, siapa orang, siapa ar-rajulu, fiha, di dalam sholat, sulbahu, pada tulang rusuknya, fi ruku'i, di dalam rukuk, was sujudi, dan sujud. Nabi bersabda, barang siapa yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka sholatnya masih belum sempurna. Ya, sholatnya belum sempurna. Nah, jadi pada saat kita rukuk atau i'tidal, ya harus rukuk ininya. Jadi ketika tidak meluruskan tulang rusuknya, maka sholatnya itu tidak sempurna. Al-i'tidalu, adapun i'tidal, fi ruku'i, di dalam rukuk. Akhbarana Suwaidu bin Nashrin qala ambana Abdullah ibnul Mubarak an Sa'id bin Abi Urwata an Sa'id bin Abi Urwah wa Hamlu bin Salamah an Qatadatan Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, i'tilu ruku' was sujud, ya, i'tilu, meluruskanlah kalian, fi ruku'i, di dalam rukuk, was sujudi, dan sujud.
Jadi ketika rukuk dan sujud kok tidak, kami ulang, i'tadilu fir ruku'i wa sujud. Meluruskanlah kalian di dalam rukuk dan sujud. Wala yabsud, dan janganlah membentang. Ahadukum, salah satu kalian, firaihi, pada kedua lengannya, lengan tangan itu, kal kalbi, seperti anjing. Nabi bersabda, kalian supaya lurus di dalam rukuk dan sujud. Ya, artinya ya jangan ketika sujud terutama ya biasa saja, ya. Diluruskan. Dan salah satu kalian ketika sujud tidak boleh membentangkan kedua lengannya. Nah, lengannya nempel di lantai. Lah ini tidak boleh. Jadi prakteknya yang nempel di lantai atau sajadah itu ketika kita sholat ya telapaknya saja. Nah, ketika rukuk, sujud dan sebagainya, nah itu tidak boleh membentang. Nah, ini kita perhatikan ya. Membentang itu artinya lengannya nempel di lantai, itu namanya membentang. Membentangkan kedua lengannya seperti anjing. Jadi anjing kalau lagi parkir, kalau lagi diem dia, lihat kan kaki yang depannya itu kan kayak selonjor begitu ya. Nah, itu lengannya, maksudnya lengannya itu nempel di lantai. Tidak boleh. Ketika kita sholat, sujud, maka yang nempel di sajadah atau lantai itu ya telapak tangannya saja. Telapak tangan, lengannya diangkat, jangan sampai lengannya nempel di lantai. Nah, insya Allah paham ya. Jadi lengannya tidak sampai nempel, jangan. Nanti yang nempel di lantai itu hanya telapak tangannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan menambah manfaat dan menambah barokah.